Oke teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang layer pada Adobe Illustrator ya. Jadi seperti yang kita ketahui, di dalam keluarga Adobe ada yang dinamakan dengan layer teman-teman. Di manapun ya, di Adobe Illustrator, di Adobe Photoshop, di Adobe After Effects, semuanya menggunakan layer teman-teman. Nah, fungsinya apa sih layer itu? Sederhananya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman punya layer 1, anggaplah itu adalah lapisan pertama gitu ya toh. Kemudian ada layer 2 berada di atasnya, maka itu adalah lapisan kedua. Nah, sederhananya seperti itu teman-teman. Konsepnya seperti itu. Nah, tapi di Adobe Illustrator mempunyai perbedaan teman-teman layernya dengan Adobe Photoshop misalnya ya. Misalnya seperti ini, saya akan buat file baru ya, file new, settingnya seperti ini saja. Nah, kan defaultnya dia akan membuat layer 1 namanya ya teman-teman. Nah, kalau di Photoshop teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah shape, anggaplah shape seperti ini ya, misalnya warna merah gitu ya. Ini akan secara otomatis masuk ke layer 1 ya. Ini kalau di Photoshop. Kemudian untuk membuat shape lainnya, kita bisa membuat layer baru lagi kan, layer 2 gitu kan. Terus buat shape lagi, misalnya warna kuning. Nah, ini seperti ini. Kalau di Photoshop kan seperti ini teman-teman. Nah, bedanya kalau di AI teman-teman, jadi layernya itu di dalam layer utama ada sub layer teman-teman. Jadi teman-teman tidak harus membuat ketika bundaran ini berada di layer 1, kemudian teman-teman ingin membuat shape lainnya lagi, teman-teman tidak harus membuat layer lain. Tapi teman-teman tetap berada pada layer 1. Nah, itulah bedanya antara AI dan Photoshop. Jadi kalau AI itu di dalam layer 1 ini, misalnya gini ya, saya hapus layer 2, saya akan hapus. Kemudian kita fokus ke layer 1 saja. Misal saya akan buat shape warna kuning misalnya ya, seperti ini. Oke, ini kan otomatis berada di atas merah ini ya teman-teman. Kemudian saya bikin lagi yang kotak warna biru misalnya. Nah, dia berada di paling atas. Jadi layer paling bawah merah, layer kedua kuning, layer ketiga paling atas adalah yang biru. Nah, ini masuk ke dalam sublayer teman-teman. Untuk melihat sublayer teman-teman cukup klik yang ini ya, panah ini ya, klik. Nah, maka di sini akan terlihat layer lagi teman-teman. Jadi konsepnya adalah di dalam layer utama, layer 1 ini adalah layer utama. Kemudian ada layer lagi teman-teman. Nah, di sininya yang teman-teman detail. Jadi konsepnya kalau Photoshop satu layer satu shape misalnya ya. Kalau di sini satu layer bisa berisi banyak shape teman-teman, karena dia vektor seperti itu. Kemudian apalagi teman-teman, jadi konsep layer ini tuh sangat cocok digunakan untuk misalnya membuat karakter teman-teman. Kan membuat karakter itu kan ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki gitu ya. Nah, kita bisa membuat misalnya layer 1 ini kita beri nama tangan gitu kan, tangan atau hand misalnya. Nah, kemudian kita bisa membuat layer fokus di layer di layer tangan ini saja, misalnya gini. Anggaplah ini tangan gitu ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan shadow tangannya, misalnya warna hijau. Ini asal aja ya teman-teman. Nah, kemudian apalagi kita tambahkan highlightnya, misalnya sini warna biru ini misalnya. Nah, jadi ini satu layer untuk layer tangan, ini baru layer tangan. Kemudian teman-teman ingin membuat kepala, berarti kita bikin aja layer lagi, kita beri nama kepala gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya akan memudahkan kita nanti. Dan ini akan berkaitan kalau teman-teman misalnya ingin menganimasikan desain teman-teman. Jadi misalnya mungkin ini tingkat lanjut ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan sedikit saja. Misalnya teman-teman ingin membuat animasi ya di After Effects gitu ya. Nah, kemudian ingin menggerakkan manusia lah gitu ya. Kan manusia itu bisa bergerak kepala, bisa tangannya, bisa kakinya. Nah, kalau teman-teman menemukan konsep seperti itu, sebaiknya teman-teman menggunakan konsep layer itu. Misalnya kepala satu layer sendiri, kemudian untuk tangan satu layer lagi sendiri gitu. Jadi nanti akan memudahkan kita mengorganisasikan file-file Adobe kita. Oke, seperti itu saja teman-teman. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.